I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati. Saya akan membawakan bahasa Indonesia dengan materi hikayat. Menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Mengidentifikasi isi dan makna kata dalam hikayat. Kalian akan menyimak hikayat berjudul Hikayat Saijaan dan Ikan Todak yang akan dibacakan secara bergiliran dalam satu kelompok. Agar dapat menyimak dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pusatkan perhatian pada teks hikayat yang dibacakan oleh temanmu. Yang kedua, saat menyimak, kalian dapat menggunakan tabel adik Simba berikut untuk mengidentifikasi hal-hal penting dalam cerita, yaitu siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang ketiga, gunakanlah isian pada tabel kalian untuk membuat ringkasan cerita yang terdiri atas minimal 200 kata. Selanjutnya, perbedaan karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen. Perbedaan hikayat dan cerpen yaitu pada hikayat, alur yang digunakan biasanya alur maju, yaitu menceritakan perjuangan seseorang melewati segala lika-liku hidup dengan rintangannya. Sedangkan pada cerpen, alur yang digunakan adalah alur mundur dan alur campuran. Kemudian pada hikayat menggunakan sudut pandang orang ketiga, sedangkan cerpen menggunakan sudut pandang yang beragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, yang pertama adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai religius, merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga adalah nilai moral. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran berkaitan kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Yang keempat adalah nilai sosial, berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Kaidah kebahasaan dalam hikayat dan cerpen, yaitu cerpen menggunakan majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Beberapa majas yang seringkali digunakan baik dalam hikayat maupun cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah majas antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh, Atta beberapa lama, maka istri si miskin itu pun hamillah, 3 bulan lamanya. Yang kedua, tak tahu mengapa, saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Kemudian selanjutnya majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, hewan, atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contohnya, sama-sama nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Angin menyambar wajahku. Selanjutnya majas simile.
Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contohnya, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Yang kedua, mereka selalu bertengkar bak kucing dan anjing. Kemudian majas metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan baik. Metafora tidak menggunakan kata pembanding atau penghubung seperti simile. Contohnya, seperti biasa setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Contoh kedua, ia adalah tulang punggung keluarga. Selanjutnya, majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contohnya, seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Contoh kedua, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Membandingkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Anda telah memahami perbedaan karakteristik bahasa hikayat dengan cerpen. Dalam sebagian ini, Anda akan belajar mengembangkan imajinasi dan kreasi untuk menuliskan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat selain beralur maju adalah menggunakan alur berbingkai. Alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini, atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Perhatikan contoh alur berbingkai dalam kutipan hikayat berikut ini. Dalam cerita yang lain pula, Bayan bercerita mengenai pengorbanan seorang istri. Seorang putri raja yang kejam telah membunuh 39 orang suaminya. Suaminya yang ke-40 telah berjaya menginsafkannya dengan sebuah cerita mengenai seekor rusa betina yang sanggup menggantikan pasangannya, rusa jantan, untuk disembelih. Dalam kutipan di atas, tampak burung bayan sedang menyampaikan sebuah cerita kepada tuannya. Inilah yang dimaksud alur cerita berbingkai. Berbeda dengan hikayat yang selalu menggunakan alur mundur. Alur dalam cerpen bisa berpola maju, mundur, bahkan maju mundur atau campuran. Daftar isi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.